Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walia Mukrima Umar dengan NIM H03223111 dari kelas pendidikan Biologi E. Untuk memenuhi tugas dari mata kuliah genetika molekuler, saya membuat sebuah video penjelasan singkat tentang replikasi DNA. Adapun poin-poin yang akan saya jelaskan yaitu yang pertama, teori kemungkinan terjadinya replikasi DNA. Yang kedua, percobaan Mendelssohn-Stell. Yang ketiga, proses replikasi DNA. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih itu replikasi DNA. Jadi, replikasi DNA adalah proses biologi di mana molekul DNA menggandakan diri untuk menghasilkan salinan yang identik. Proses ini terjadi sebelum adanya pembelahan sel yang memastikan bahwa setiap sel anak menerima salinan lengkap DNA dari sel induk. Replikasi ini melibatkan pemisahan antara dua DNA untai yang masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru. Ada 3 hipotesis yang menjelaskan terjadinya replikasi DNA. Hipotesis pertama menyatakan bahwa bentuk double helix DNA yang pertama tetap dan langsung menghasilkan double helix yang baru. Ini disebut dengan konservatif. Nah, hipotesis yang kedua menyatakan bahwa double helix akan terputus-putus. Yang selanjutnya, segmen-segmen tersebut akan membentuk segmen-segmen baru yang akan bergabung dengan segmen lama untuk membentuk DNA baru. Hipotesis ini disebut dispersif. Hipotesis yang ketiga menyatakan bahwa pita spiral dari double helix memisahkan diri dan setiap pita tunggal mencetak pita pasangannya. Ini disebut dengan semi-konservatif. Teori replikasi DNA oleh Watson and Crick menyatakan bahwa proses replikasi terjadi secara semi-konservatif. Hipotesis ini mendapatkan pertemuan yang kuat dari Mendelssohn dan Stell. Mereka menggunakan bakteri Escherichia coli sebagai organisme percobaan. Escherichia coli dapat hidup pada garam anorganik jika dalam tersebut terdapat sumber atom nitrogen untuk pembuatan nuklein dan asam nukleat. Mendelssohn dan Stell memakai ion amonium dalam penelitiannya. Meskipun isotop nitrogen yang paling lazim adalah 14N, tapi mereka menggunakan ion amonium yang mengandung isotop nitrogen yang lebih berat, yaitu 15N. Pertama-tama, Mendelssohn dan Stell memelihara Escherichia coli selama beberapa generasi dalam media yang mengandung 15NH4+. Pada akhir periode ini, mereka menemukan DNA sel lebih berat dari normal. Selanjutnya, mereka memindahkan sel itu ke media yang mengandung ion amonium normal, yaitu 14NH4+, dan membiarkannya. Sel tersebut hanya sekali membelah diri. DNA pada generasi baru ini memiliki berat di antara berat DNA normal dan DNA generasi sebelumnya. Hal ini menggambarkan bahwa pengaruh dari asam nitrogen dalam DNA baru yaitu 14N dan separuh 15N. Namun, apabila bakteri itu dibiarkan membelah diri dalam ion amonium normal, maka terbentuklah dua jenis DNA dengan berat yang berbeda. Separuh dari DNA mempunyai berat normal dan separuh DNA lainnya mempunyai berat di tengah-tengah. Hal ini menunjukkan bahwa molekul DNA tidak mengalami pemecahan dan penyusutan kembali di antara pembelahan sel-sel. Tetapi, tiap pita tidak mengalami perubahan saat ia membentuk pita komplementer. Nah, berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang paling tepat adalah hipotesis semi-konservatif. Nah, materi yang terakhir yaitu proses replikasi DNA. Perlu diketahui bahwa sifat DNA yang paling penting yaitu ketika DNA dapat membuat salinan dirinya sendiri secara akurat dan tepat, di mana sel langsung mereplikasi DNA agar dapat menghasilkan dua salinan yang identik, yang kemudian akan dipisahkan menjadi dua sel anakan. Selama replikasi berlangsung, heliks ganda DNA akan dilepaskan dari nukleosom untuk pertama kalinya, dan kedua untai dipisahkan agar dapat mengekspos basa yang tidak berpasangan. Pembukaan ini dilakukan oleh protein yang disebut helikase. Hal tersebut pun terjadi di tempat yang disebut sebagai asal replikasi. Tiap untai yang terbuka selanjutnya akan bertindak sebagai cetakan
untuk sintesis DNA baru. Ini dilakukan pada reaksi di sekelompok enzim yang disebut sebagai DNA polimerase. Untuk memulai sintesis itu sendiri, DNA polimerase membutuhkan primer RNA pendek yang terdiri dari sekitar kurang lebih 10 nukleotida. Lalu, nukleotida bebas akan ditambahkan ke ujung primer yang dicocokkan dengan untai cetakan melalui pasangan basa komplementer. DNA polimerase hanya bisa memperpanjang rantai nukleotida dalam satu arah, yaitu dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen, sehingga untai DNA antiparalel disintesis sedikit berbeda. Jadi, untai utama atau biasa disebut the leading strand akan disintesis sebagai bagian DNA yang berkelanjutan dengan menggunakan primer RNA tunggal. Untai kedua, yaitu the leading strand, akan menggunakan beberapa primer RNA dan disintesis sebagai fragmen pendek yang disebut fragmen Okazaki. Setelah replikasi sudah selesai, primer RNA dihilangkan dan celah tersebut akan diisi oleh DNA polimerase. Lalu, setiap fragmen akan bergabung dengan enzim DNA ligase. DNA kemudian ditarik maju dan akan kembali untuk membentuk heliks ganda DNA. Pada bagian akhir replikasi, setiap molekul DNA mengandung satu untai DNA cetakan dan satu untai yang baru disintesis. Hal tersebut dapat disebut sebagai replikasi semi-konservatif, karena setengah dari molekul DNA untai ganda asli disimpan di setiap anak molekul. Lalu, ketika sel membelah menjadi dua, setiap sel baru akan memperoleh salinan yang mirip dengan DNA yang ada di sel asli.